Sendang Sani, kolaborasi wisata sejarah hingga kuliner. Masyarakat Kabupaten Pati sudah barang tentu tidak asing lagi dengan salah satu situs peninggalan sejarah yang berada di Dukuh Sani, Desa Taman Sari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pati menjadi salah satu kota yang menyimpan banyak cerita legenda, dan salah satu yang sangat lekat dengan masyarakat adalah legenda Sendang Sani atau kolam yang terbentuk dari sumber mata air. Sendang Sani mempunyai sejarah dan mitos yang unik. Dari cerita yang dihimpun dari berbagai sumber dan juru kunci Sendang Sani, awal mula munculnya sumber mata air tersebut adalah pada saat di tengah perjalanan Sunan Bonang yang hendak berkunjung ke Sunan Muria di Pegunungan Muria. Alkisah, waktu itu Raden Maulana Magdum Ibrahim atau yang dikenal dengan nama Sunan Bonang melakukan perjalanan dari arah timur menuju persinggahan Raden Umar Said atau yang dikenal dengan Sunan Muria. Dalam perjalanan tersebut, Sunan Bonang ditemani oleh dua muridnya. Di tengah perjalanan, Sunan Bonang merasa dahaga dan juga ingin menunaikan ibadah sholat zuhur. Karena di sekitar tempat tersebut tidak ada sumber mata air, Sunan Bonang memerintahkan dua muridnya untuk mencari sumber mata air di bawah pohon yang rindang. Untuk memudahkan tugasnya, Sunan Bonang memberikan tongkat sakti kepada dua muridnya itu. Setelah itu, kedua muridnya pun mengikuti perintah Sunan Bonang dan menancapkan tongkat ke suatu tempat. Ternyata apa yang disampaikan benar, sumber mata air yang jernih pun muncul. Bahkan karena banyaknya air membentuk sebuah sendang atau kolam. Melihat kejernihan air, salah satu muridnya justru mandi dan meminum air tersebut. Karena tak kunjung kembali, Sunan Bonang pun mencari muridnya. Melihat kedua muridnya ternyata mandi dan minum di sendang tersebut, singkat cerita Sunan Bonang murka dan kemarahannya membuat dua muridnya menjadi bulus dan menjaga sendang tersebut. Dan karena murid menyisakan atau nyisani dalam bahasa Jawa, air yang seharusnya untuk gurunya, maka sendang tersebut akhirnya diberi nama Sendang Sani. Sementara itu, kisah sejarah yang juga akrab di tengah masyarakat adalah keberadaan makam Adipati Pragola dengan abdi dalamnya yang juga terletak di Desa Taman Sari, Kecamatan Telogowungu. Adipati Pragola sendiri merupakan nama panggilan dari Wasis Joyokusumo, penguasa Kadipaten Pati, dan Pragola merupakan nama dari lembu milik Panembahan Senopati. Dan dari sumber tekstual berupa historiografi tradisional atau babat yang menguatkan keberadaan makam Adipati Pragola, yakni Babat Pati yang ditulis dalam bentuk tembang mocopat. Selain dikenal dengan kisah sejarah yang sangat melekat dan kental dengan sejarah peradaban Kabupaten Pati pada zaman dahulu kala, Sendang Sani juga dilengkapi dengan tempat bersantai bersama keluarga sambil menikmati kuliner yang memanjakan lidah. Warga Pati pasti juga tidak asing dengan tempat makan dan rekreasi yang paling hits untuk dikunjungi saat akhir pekan atau liburan tiba. Orang sering menyebutnya Sendang Sani Resto. Wisata Sendang Sani yang sempat vakum selama COVID-19 dan tampak tak terawat, kini sudah berhasil mulai bangkit kembali dan menjadi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Ditemui langsung di Sendang Sani Resto, Lulu Baskoro selaku konsultan menyampaikan bahwa dibukanya kembali tempat wisata Sendang Sani khususnya Sendang Sani Resto ditandai dengan mulai beroperasinya kembali fasilitas-fasilitas pendukung seperti kolam dan waterboom yang terbuka untuk anak dan remaja. Bahkan secara reguler, siswa PAUD, TK hingga SD memilihnya untuk kegiatan berenang. Untuk ke depan, Luluk Baskoro ingin mengadakan lomba memancing untuk menghidupkan kembali kolam. Sementara itu, untuk hal-hal yang erat kaitannya dengan situs dan budaya Pati, Luluk Baskoro berharap akan ada tempat yang dijuluki teras budaya untuk kedepannya, di mana tempat tersebut nantinya bisa dijadikan tempat pagelaran sederhana untuk siapa saja yang ingin berlatih gamelan atau menari.
Perkenalkan, nama saya Luluk, lengkapnya Luluk Baskoro. Saya di Sendang Sani Resto ini sebagai konsultan untuk membuka kembali tempat wisata tersebut. Dan ini mendatang akan dibikin lomba mancing untuk menghidupkan aset kolam yang besar gini. Lalu mungkin yang mendatang, yang baru saya mau proses untuk kedepannya, saya mau bikin di sini nih teras budaya padi. Teras budaya padi itu maksudnya gini, jadi saya akan mohon pinjam gamelan, diadakan gamelan, kerawitan, latihan tari dari sanggar-sanggar seluruh Kabupaten Pati. Nanti secara periodik, misalnya kita bikin pagelaran Gendera tari Roro Mendut atau yang ada hubungannya dengan budaya Pati. Nah, jadi misalnya yang di sini ada yang pengen, istilahnya itu pengen latihan gamelan atau itu tuh bisa dapat ada ya, sanggar tari, monggo kalau mau tari. Terus nanti di sebelah sana nanti akan dibikin istilahnya gapura ini untuk sendera tari, itu mendatang. Di Sendang Sani Resto ini ya, yang sudah berjalan itu ya ada waterboom untuk remaja dan anak-anak. Itu kita menerima reguler dari PAUD, dari TK, SD, TPG, dan SD. Itu dan di restonya kita ya pada dasarnya kita sajikan gurami bakar, nila bakar, dan itu utamanya. Yang lain menu-menu umum pada dasarnya. Nanti lomba mancingnya itu kita masukkan kira-kira misalnya 3 kuintal ikan nila. Ikan nila ini ada nila model baru yang satu kelamin. Itu namanya nila kekar. Istilahnya itu pendaftaran berapa, terus nanti hadiahnya ada gitu. Terus di samping itu saat tidak ada lomba mancing, kita adakan mancing harian atau per kilo gitu supaya meramaikan tempat di sini. Harapan saya istilahnya itu kontribusi dari pemerintah daerah itu ikut membantu membuat di sini ini teras budaya, karena saya lihat di Pati belum ada istilahnya itu pengunjung yang datang itu datang kan di teras dulu. Nah, terasnya itu seperti apa? Nah, mungkin di sini itu teras budaya Pati. Semoga itu dapat identitas kita. Jadi soal gamelan, soal gendera tari itu kelihatannya wajib buat kita. Harapan ke depan untuk Sendang Sani Resto, semoga selain pengunjung bisa menikmati olahan ikan nila dan gurame bakar yang sangat lezat, kelestarian situs budaya Sendang Sani bisa tetap terjaga. Dan semoga ada kontribusi dari pemerintah daerah untuk wacana teras budaya supaya masyarakat yang berkunjung ke Sendang Sani bisa mengenali seni budaya gamelan dan tari, selain juga bisa menikmati wisata sejarah dan kuliner Sendang Sani.